Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian air laut dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion kayak ion Na+, Cl-, Mg2+, dan ion-ion lainnya. Kalau dilihat dari daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk memahami penjelasan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, maka kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minawati Gila. Saya akan menjelaskan tentang pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfarabi Sosal. Saya akan menjelaskan tentang sifat larutan elektrolit kuat dan sifat larutan elektrolit lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pomonopot. Saya akan menjelaskan tentang sifat larutan non-elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfarabi Sosal. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Pawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa ion dan senyawa kovalent. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Elektrik dibedakan menjadi dua, yaitu elektrik kuat dan elektrik lemah. Larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, sehingga saat diuji dengan alat penguji elektrolit menghasilkan nyala lampu terang dan banyak gelembung. Elektrolit kuat dalam air akan terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Larutan elektrolit kuat terdiri atas larutan asam kuat, basa kuat, dan garam, kecuali garam merkuri. Larutan elektrolit lemah menghantarkan arus listrik dengan lemah, sehingga lampu tidak menyala atau menyala redup dan menghasilkan sedikit gelembung gas. Larutan ini dalam air terionisasi sebagian menghasilkan spesies-spesiesnya, yaitu kation, anion, dan sebagian molekul penyusunnya. Derajat ionisasi elektrolit lemah sebesar alfa lebih besar dari 0 dan alfa kurang dari 1. Kelompok larutan elektrolit lemah terdiri atas larutan asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menimbulkan gelembung gas. Larutan ini tidak dapat ionisasi dalam air. Alfa. Kelompok larutan non-elektrolit terdiri atas senyawa organik molekular yang larut. Contoh larutan non-elektrolit: larutan dari senyawa organik molekular yang larut. Contohnya glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, gliserin C3H5O3. Cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik dapat dijelaskan melalui peristiwa elektrolisis. Caranya dengan memasukkan dua elektrode ke dalam larutan elektrolit. Elektrode dihubungkan pada sumber arus listrik, sehingga terbentuk katode, yaitu elektrode yang bermuatan negatif, dan anode, yaitu elektrode yang bermuatan positif. Ketika sumber arus listrik terhubung, maka ion-ion positif, yaitu kation, dalam larutan elektrolit akan menangkap elektron ke katode. Sebaliknya, ion-ion negatif dalam larutan elektrolit akan melepas elektron ke anode. Selanjutnya, elektron yang telah ditangkap anode mengalir ke katode melalui sumber arus listrik.
Akibat pelepasan dan penangkapan elektron oleh ion-ion inilah yang menimbulkan arus listrik. Arus listrik dapat mengalir sampai ion positif dan ion negatif dalam larutan habis. Contoh larutan dan spesies yang dihasilkan dari ionisasinya. Yang pertama, larutan dari NaCl. Spesies ionisasinya yaitu Na+ dan Cl-. Yang kedua, larutan dari HCl. Spesies ionisasinya yaitu H+ dan Cl-. Yang ketiga, larutan dari CH3COOH. Spesies ionisasinya yaitu H+, CH3COO- dan CH3COOH. Senyawa ion. Senyawa ion merupakan senyawa yang memiliki ikatan ion. Ikatan ini terbentuk oleh atom logam dan atom non-logam. Senyawa ion dalam bentuk padatan memiliki susunan yang rapat sehingga ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Dengan demikian, padatan senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik jika dilarutkan dalam air dalam bentuk lelehan atau larutan. Ion-ionnya dapat bergerak bebas sebagai contoh padatan NaCl yang dilarutkan dalam air. Senyawa ion apabila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna sehingga termasuk elektrolit kuat. Oleh karena itu, senyawa ion dalam air dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat. Senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbagi menjadi senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar memiliki perbedaan keelektronegatifan besar antara atom-atom. Ada gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan dalam molekul. Oleh karena itu, ikatan kovalen polar lebih mudah putus daripada ikatan kovalen nonpolar. Senyawa-senyawa kovalen polar memiliki bentuk tidak simetris, misalnya HBr, HCl, dan Hl. Senyawa kovalen polar murni tanpa dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekulnya tidak mengandung ion-ion. Saat senyawa kovalen polar dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya yang dapat bergerak bebas. Akibatnya, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen dalam bentuk lelehan dan kristal atau padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baik teman-teman dan Ibu Haji Jana, presentasi kelompok kami sudah sampai ke bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami sudah membahas tentang pengertian elektrolit dan non-elektrolit, Sifat-sifat larutan non-elektrolit dan non-elektrolit. cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik, Jenis larutan dalam senyawa, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.